Begitu banyak lembaga yang mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan kerangka IT Risk Management. Salah satu yang dikenal adalah ISAKA, Information System Audit and Control Association. Di dalam salah satu frameworknya dijelaskan mengenai yang namanya enterprise risk ya, atau enterprise risk hierarchy, struktur dari risiko yang biasa dihadapi oleh sebuah enterprise, baik organisasi maupun perusahaan. Yang pertama adalah strategic risk, yaitu berbagai risiko yang berkaitan dengan keberlangsungan bisnis. Kemudian ada environmental risk yang berhubungan dengan kondisi di mana bisnis itu beroperasi, ya, environment sekitarnya. Market risk yang berkaitan dengan pasar di mana organisasi tersebut menjual barang atau jasa, ya, atau layanan yang dihasilkan. Credit risk terkait dengan bagaimana organisasi itu memberikan pinjaman uang kepada pihak lain atau dia meminjam uang dari pihak lain, gitu ya. Operational risk yang berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas atau bisnis proses operasional sehari-hari, dan compliance risk, yaitu yang berkaitan dengan risiko pemenuhan terhadap aturan-aturan regulasi yang ada, baik internal maupun dari eksternal. Semua risk ini pada dasarnya harus dipertimbangkan. Dalam setiap sektor itu berbeda-beda exposure risk-nya ini. Misalnya kalau kita bicara bank ya, bank itu sangat tinggi yang namanya operational risk dan compliance risk-nya karena merupakan highly regulated industry. Ya, dia berada dalam industri yang sangat ketat regulasinya, banyak sekali harus dipatuhi, dan juga operasionalnya 24 jam sehari, ya, dengan jumlah transaksi yang besar sekali persatuan waktunya. Demikian juga telekomunikasi misalnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat sebaik-baik, seluruh dari risiko ini pada dasarnya memiliki 3 domain hubungan. Yang pertama adalah bahwa harus ada perhitungan benefit and value terhadap risk ini. Orang bijak mengatakan jangan sampai harga berangkas itu lebih mahal dari harga isinya. Tentu saja cara kita mengelola risk, biaya yang kita keluarkan, usaha yang kita keluarkan harus lebih kecil daripada value melakukan perlindungan itu. Ya, jadi kalau kita istilahnya tadi punya uang banyak begitu ya, jangan sampai untuk melindunginya harganya lebih mahal daripada uang yang dilindungi. Yang kedua adalah risk terkait dengan 2 hal. Perusahaan itu kan selalu melakukan pekerjaan rutin atau pekerjaan yang berbasis project. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang berbasis project atau program itu berhadapan dengan yang namanya IT program atau IT project risk. Sementara yang bersifat rutinitas sehari-hari itu adalah IT operation atau service delivery risk. Nah, seluruh risiko ini harus dimitigasi. Jadi jika Anda ingin melakukan mitigasi IT, lihatlah bagaimana IT berhubungan dengan strategic risk, IT berhubungan dengan environmental risk, market risk, credit risk, operational risk, dan compliance risk. Nah, salah satu yang dibuat atau diperkenalkan oleh ISAKA adalah suatu kerangka yang namanya COBIT Risk IT dan VAL IT. Ya. COBIT singkatan dari Control Objective of Information and Related Technology. Risk IT dan VAL IT sebenarnya VAL IT ya, dari kata-kata value ya, VAL value of IT itu adalah menceritakan bagaimana IT memberikan manfaat bagi bisnis. Anda bisa lihat yang warna hijau. Nah, tidak ada yang bermanfaat tidak memberikan risiko seperti yang sering saya sampaikan. Maka begitu hijau itu ada, pasti otomatis merahnya ada, yaitu risiko yang mendampingi, membayangi sejalan dengan tingginya manfaat dari IT. Nah, bagaimana agar value of IT dengan risk of IT ini bisa dikelola sehingga memberikan value to the business. Disitulah
keluar yang namanya kerangka COBIT, Control Objective for Information and Related Technology. Dimulai dari COBIT versi 1, 2, 3, 4, 5, sekarang sudah adalah COBIT versi 2019. Kita akan bicara masalah itu di kemudian hari. Namun ini adalah yang paling banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan, bahkan di Indonesia berbagai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan IT berasal dari karya atau hasil dari Information System Audit and Control Association ini. Demikianlah saudara-saudara, oleh karena itu kita harus benar-benar menguasai sejumlah kerangka. Ini adalah contoh ya. Tadi dikatakan kalau risk IT itu mereka biasanya berbicara mengenai bagaimana mengakses risiko yang ada, mengidentifikasikannya, memitigasikannya, gitu ya. Dan di sini orang yang mengimplementasikan risk IT biasanya juga mengimplementasikan COBIT dan juga ERM atau Enterprise Risk Management. Disinilah teman-teman bisa mulai menggunakan teknologi itu, dan ingat bahwa setiap perusahaan punya risk appetite-nya sendiri-sendiri atau punya pilihan risikonya sendiri-sendiri, punya selera penanganan risikonya sendiri-sendiri. Ada pimpinan atau perusahaan yang senang berada dalam situasi high risk, high return, ya, menerima risiko tinggi. Tapi ada yang risk averse, yang benar-benar prudent, benar-benar berhati-hati dalam menghadapi risk. Ya, ada yang senangannya di tengah-tengah, moderate risk, gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kita menentukan atau menghadapi organisasi dengan risk appetite yang berbeda-beda tersebut. Sekian dan terima kasih.